warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual mengenai praktek coaching yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Saya adalah Fitriani dari SMA Negeri 1 Kasokandel. Saya Junan Mustafa dari SD Negeri Jatiraga 1. Saya Reli Hayati dari SMA Negeri 1 Jati 7. Selamat menyaksikan. Apa kabar Bu Fitri hari ini? Baik Pak Jendan, alhamdulillah. Pak Jendan gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Fitri, saya juga hari ini dalam keadaan sehat ya. Nah ini saya tuh dengar-dengar katanya Bu Fitri tuh mau melakukan coaching nih, benar nggak nih? Iya Pak Jendan, jadi saya tuh diminta sama Bu Reli tadi itu. Katanya ingin diskusi sama saya mengenai coaching gitu. Cuman sebelum saya melakukan praktik coaching dengan Bu Reli, saya ingin diskusi dulu nih sama Pak Jendan mengenai prinsip dari praktik coaching itu sendiri. Iya, boleh banget ya Bu Fitri. Kebetulan hari ini saya juga sedang nyantai Bu ya. Ibu sudah tahu belum prinsip untuk coaching itu? Sudah Pak. Yeah. Cuman kalau secara mendalam belum gitu Pak. Jadi saya cuman tahu kalau coaching tuh saya harus memperhatikan gitu. Kemudian harus mendengarkan gitu. Tapi secara mendalamnya saya belum paham Pak Jendan. Ya mudah-mudahan nanti ketika coaching ya Bu Fitri berjalan dengan lancar baik ya. Tapi sebelumnya mungkin sebelum coaching itu harus mengenal prinsip dulu ya Bu ya. Nah, dalam coaching itu yang mungkin yang pertama itu dari prinsip coaching itu adanya hubungan kemitraan Bu ya. Kemudian adanya kesetaraan ketika coach dengan coachee ya. Kemudian adanya kesadaran penuh ya. Nah itu dalam prinsip coaching. Nah sebelum Ibu melaksanakan coaching ya, mungkin saya akan mengajukan pertanyaan dulu sama Ibu. Boleh Pak Jendan, boleh silakan. Nah, mungkin ini pertanyaan yang pertama ya, kira-kira kompetensi apa yang diinginkan, yang dikembangkan Ibu ketika melakukan coaching? Jadi kompetensi ya dalam coaching yang saya ingin kembangkan itu yang pertama mengenai present ya atau kehadiran secara penuh dalam kegiatan coaching. Kemudian yang kedua itu mendengarkan secara aktif. Kemudian kompetensi yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu mungkin Pak Jendan. Ya, berarti ada tingkat kompetensi nanti yang akan dikembangkan sama Ibu ya? Iya Pak. Nah mungkin pertanyaan keduanya ini dalam nanti melaksanakan coaching ya, yang kompetensi yang secara khusus nih, yang ingin Ibu ambil saat coaching itu apa nih? Kompetensi yang secara khusus ingin saya kembangkan ya, itu yaitu mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Jendan. Karena saya merasa masih lemah gitu dalam hal itu. Nah, berarti nanti yang akan dikembangkan saat coaching itu Ibu akan mengembangkan yang pertanyaan yang berbobot ya, karena memang mungkin selama ini yang dirasa ini memang masih kurang dalam potensi itu ya. Iya, mungkin baik ya. Untuk yang pertanyaan ketiga ini Bu Fitnya, indikator yang bagaimana atau mungkin ketercapaian apa yang ingin diinginkan dalam nanti ketika melakukan coaching? Mengenai ketercapaiannya dalam praktik coaching. Menurut saya indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coachee itu bisa menemukan solusinya sendiri gitu, atau dia bisa menemukan langkah-langkah sendiri ketika menghadapi suatu permasalahan yang sedang dia hadapi. Begitu mungkin Pak Jendan. Baik Bu Fitri ya, mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar, berlangsung dengan tertib, baik. Dan mohon maaf nih Bu Fitri, nanti ketika Ibu Fitri melakukan coaching, saya izin untuk memantau ya
untuk mengobservasi ya Ibu. Mohon maaf ini ya. Boleh Pak Izin. Jendan, dengan senang hati. Nanti ketika saya akan melakukan praktik coaching dengan Bu Reli ya, kemudian nanti saya hubungi Pak Jendan gitu. Iya, Kebetulan Bu Reli juga kan sudah menghubungi saya gitu. Jadi biar nanti Pak Jendan bisa mengamati juga gitu nanti praktik coaching yang saya lakukan bersama Bu Reli. Oke, siap Bu ya. Nanti saya mohon izin untuk mengamati pelaksanaan coaching Ibu ya Bu ya. Mungkin obrolan kita sampai di sini dulu Bu ya. Baik Bapak. Oke, makasih Bu ya. Sama-sama Bapak. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum Bu Fitri, Pak Jendan. Mohon maaf ya, saya minta waktunya di sini. Kemarin kan saya menghubungi Ibu ya, mau ngobrol gitu. Nah, mungkin sekarang Ibu ada waktu. Alhamdulillah kita teruskan. Bisa Ibu ya? Bisa. Ada apa nih? Iya saya juga kaget. Tiba-tiba Bu Reli menghubungi saya, ngajak ngobrol gitu. Kira-kira nih Bu Reli mau ngobrol apa? Saya jadi penasaran. Iya Bu, ini kebetulan kan saya baru pindah ya, sekolah itu baru pindah. Nah, ternyata kemarin itu ketika saya pindah ke sana tuh langsung dikasih jam kan, langsung ngajar gitu. Nah ternyata apa ya, ketika saya masuk itu entah anak itu mungkin apa ya ngetes atau gimana, jadi kelas itu nggak kondusif Bu, itu jadi si kelas itu nggak kondusif terus. Nah jadi saya itu mau ngobrol sama Ibu bagaimana ya caranya untuk meningkatkan kualitas saya dalam pengelolaan kelas itu Bu sebetulnya. Begitu. Berarti Bu Reli ini sedang punya masalah ya, Ya, di kelas karena Bu Reli ini baru pindah sekolah gitu ya? Iya betul Ibu. Iya. Betul. Nah sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, saya ingin tanya dulu nih sama Bu Reli, tujuan berdiskusi kita ini apa sih menurut Bu Reli? Tujuannya tuh ngajak saya diskusi gitu, menghubungi saya ini, tujuan Bu Reli itu apa? Ya tujuannya supaya saya itu bisa mendapatkan apa ya solusi gitu dari apa yang permasalahan yang saya hadapi, seperti itu Bu. Jadi saya intinya pengen ada teman curhat gitu untuk berbagi permasalahan yang saya hadapi sekarang gitu. Iya, berarti tujuannya tuh ingin dapat solusi gitu Iya, ya, betul. terkait tadi permasalahan yang dialami oleh Bu Reli di kelas gitu Iya, ya. betul itu. Oke, nah kalau saya boleh tahu nih Bu Reli, tadi kan Bu Reli bilang murid-muridnya gitu ya, dalam tanda kutip itu responnya kurang baik gitu. Nah kalau menurut Bu Reli sendiri, kira-kira kenapa ya muridnya bisa bersikap seperti itu kepada Bu Reli? Perasaan atau yang saya perhatikan ya Bu ya, kenapa anak-anak seperti itu kepada saya, mungkin pertama itu karena saya baru dan masuknya itu di akhir semester gitu, jadi otomatis saya kan menggantikan guru sebelumnya gitu, jadi mereka itu membandingkan ya metode pembelajaran saya dengan pembelajaran guru yang sebelumnya, seperti itu yang akhirnya. Dan kebetulan mungkin saya juga belum begitu mengenal karakter-karakter mereka ya, karena ya memang baru hampir mau 1 bulan terakhir tuh Bu, 1 bulan terakhir mau ujian, nah saya masuk itu dan memang itu sangat di akhir sekali. Jadi anak-anak itu responnya itu ya ada yang cuek gitu ya ke saya, itu ada yang enjoy sendiri dengan HP-nya, ngobrol dengan temannya. Nah yang akhirnya kan saya harus bagaimana gitu ya supaya kelas ini lebih kondusif dalam belajar gitu ketika pembelajaran saya terutama seperti itu. Baik, berarti menurut Bu Reli sendiri ya, berarti alasan murid itu karena memang posisinya Bu Reli itu guru baru ya di sekolah betul. itu, jadi seolah-olah membandingkan antara guru sebelumnya sama Bu Reli gitu ya. Nah, kalau dari Bu Reli sendiri, ide yang sudah muncul apa nih supaya muridnya itu bisa welcome lah istilahnya gitu sama Bu Reli, itu menyambut
kehadiran Bu Reli di kelas meskipun misalkan Bu Reli itu guru baru gitu? Apa? Saya itu sudah punya rencana ya Bu ya, atau apa yang saya apa saya ini nanti harus memulai dari mana itu. Nah, rencananya saya itu terlebih dahulu mau membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu gitu ya Bu ya, supaya ya nanti ketika kita belajar itu sama-sama enak gitu, sama-sama ya nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang merasa rugi seperti itu. Jadi ketika kita masuk kelas sama-sama, oh iya kesepakatan kita itu atas kesepakatan bersama. Jadi yang pertama mungkin itu ya. Yang kedua untuk pembelajarannya itu sendiri ya saya akan menggunakan mungkin metode-metode yang menarik ya, supaya anak lebih tertarik lagi belajar dengan saya. Berarti Bu Reli sudah punya ide ya. Idenya kalau menurut saya luar biasa, sudah baik gitu. Berarti kan tadi kalau yang Bu Reli jelaskan itu bikin kesepakatan kelas gitu. Kemudian yang kedua membuat metode pembelajaran yang menarik. Nah, kalau boleh saya tahu gitu, pemahaman Bu Reli mengenai kesepakatan kelas itu bagaimana? Untuk kesepakatan kelas itu sendiri ya, menurut saya itu kita membuat suatu kesepakatan yang ide ataupun mungkin munculnya itu dari anak itu sendiri, bukan saya yang menentukan seperti itu. Jadi nanti kita bersama mendiskusikan, menyepakati gitu ya, hal-hal yang apa saja sih yang akan kita lakukan di dalam kelas selama pembelajaran seperti itu Bu. Kalau metode sendiri kan tadi Ibu menyinggung mengenai metode pembelajaran yang menarik ya. Ide apa yang muncul dari Ibu gitu untuk membuat atau merancang metode pembelajaran yang menarik di kelas? Untuk metode sendiri mungkin saya akan menggunakan, di sini sudah ada di dalam pikiran saya tuh mau mencoba menerapkan model pembelajaran PBL Bu, problem based learning gitu ya, karena menurut saya model ini itu cukup menarik gitu ya, terutama di bahasa Inggris, karena yang pertama anak itu kita minta untuk mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Nanti saya akan tampilkan sebuah tayangan video atau misalkan menggunakan media yang otentik gitu ya. Mereka suruh mengamati ya, setelah itu setelah mengamati akan saya kasih umpan dengan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, terkait dengan video yang sudah ditayangkan. Nanti setelah itu mereka akan saya bagi menjadi beberapa kelompok gitu. Nanti di sana mereka akan mengerjakan tugas kelompoknya, berdiskusi dengan kelompoknya sendiri, dan di akhir mungkin mereka akan mempraktekkan gitu ya, dan kebetulan semacam prosedur misalkan itu kan nanti mereka akan mempraktekkan hasil karya mereka gitu, akan terserah apa yang mau mereka praktekkan, pokoknya terkait dengan pembelajaran tersebut, materi itu. Baik, kalau menurut saya ide Bu Reli ini sudah luar biasa bagus ya. Jadi ketika nanti diterapkan metode problem based learning gitu ya, jadi siswa itu akan aktif gitu ya, mencari solusi gitu dari setiap permasalahan yang berhubungan dengan materi yang Ibu ajar gitu ya. Jadi itu mungkin cukup untuk meningkatkan partisipasi siswa di kelas gitu ya. Saya rasa dengan kegiatan itu mereka akan punya aktivitas gitu, jadi tidak main sendiri gitu, karena dengan pembelajaran itu sendiri sebetulnya itu sudah ada kegiatan, jadi mungkin nanti mereka akan merasa tidak sedang belajar gitu, tapi mereka sedang praktek gitu, dengan seperti itu.
Nah, mengenai rencana ini sendiri ya Bu, tadi mengenai ice breaking, kemudian penerapan metode problem based learning gitu ya. Rencana Ibu nih, ya ketika akan menerapkan itu, Ibu akan memulainya dari mana? Langkah awal nih, langkah awal. Ya, untuk langkah awalnya tentunya saya akan membuat perencanaan terlebih dahulu ya, membuat perencanaan, mungkin menyusun perangkat ajarnya, terus mengumpulkan atau menyediakan media pembelajaran yang memang terkait dengan itu, mungkin video, bisa video atau bahkan mungkin contoh-contoh yang real gitu ya, itu yang akan saya persiapkan terlebih dahulu itu. Baik, berarti langkah awalnya tadi Ibu bikin rencana pembelajaran gitu ya, yang di dalamnya memuat ice breaking sama PBL ya. Nah, ada nggak Bu rekan sejawat nih misalkan di sekolah Ibu sekarang yang mau Ibu libatkan gitu? Ada Bu ya, saya tuh sudah konfirmasi ya dengan beliau, dan alhamdulillah beliaunya juga responnya baik gitu ya. Itu ada rekan saya gitu ya, kita akan berkolaborasi gitu ya untuk mungkin ya saling sharing, saling membantu juga gitu dalam pelaksanaannya, supaya pelaksanaan ini atau ketika di dalam kelas itu ya pembelajarannya berjalan dengan lancar. Kenapa nih Ibu misalkan memilih rekan tersebut untuk diajak berkolaborasi? Ya, saya pengen tahu nih alasannya pemilihan rekan ini didasarkan sama apa gitu Bu? Ya, kebetulan beliau ini lebih senior, dan menurut saya beliau lebih kompeten gitu, dan bisa membantu nih nantinya ketika saya mendapatkan kesulitan. Makanya saya meminta atau mengajak beliau untuk berkolaborasi dengan saya. Yang mudah-mudahan tidak ada kendala, tapi nanti takutnya di tengah perjalanan ada kendala, saya rasa beliau bisa membantu gitu. Makanya saya memilih beliau. Wah, saya nggak sabar nih Bu Eli ingin mendengar cerita lanjutannya nanti. Kira-kira kapan nih pelaksanaannya Bu Eli? Rencananya kapan? Untuk pelaksanaannya sendiri saya akan laksanakan di pekan depan ya Bu, karena kebetulan pekan sekarang itu masih belum kondusif pembelajarannya. Ya nanti ketika saya di pekan depan, saya akan langsung coba mengimplementasikan apa yang sudah saya rencanakan ini. Kalau misalkan mengenai tanggung jawab sendiri nih Bu Eli ya, komitmen Bu Eli gitu dalam secara berkelanjutan menerapkan ice breaking dan PBL ini gitu ya, gimana komitmennya? Apakah misalkan dilakukannya dalam rentang waktu berapa kali dalam sebulan atau bagaimana? Untuk komitmen itu sendiri yang mungkin saya akan laksanakan ya secara berkala gitu ya Bu ya, dan saya juga akan melihat progresnya gitu ya. Jadi akan terus dicoba kalau misalkan memang masih belum maksimal. Ya, luar biasa sekali ya Bu Eli. Ternyata kan Bu Eli bisa menemukan ide sendiri gitu ya untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami oleh Bu Eli. Terakhir nih, kesimpulan apa yang Bu Eli dapatkan setelah kita berdiskusi seperti ini? Saya sekarang plong Bu ya, karena beberapa pekan terakhir gitu ya, saya melihat kondisi kelas gitu yang pokoknya yang tidak biasa gitu ya, tidak biasa saya temukan sebelumnya gitu.
Tapi sekarang setelah saya ngobrol gitu ya, sharing diskusi dengan ibu, alhamdulillah rasa plong, lega ya, dan apa ya, pikiran saya lebih terbuka gitu ya, lebih terbuka, dan saya lebih apa ya, sudah mendapatkan solusi lah untuk penanganan bagaimana yang harus saya lakukan kemudian hari atau ke depannya seperti itu. Baik Bu Reli, sudah, kalau menurut saya ya sudah bagus ide-ide yang disampaikannya. Kemudian Bu Reli juga tadi udah bisa menarik kesimpulan. Nah, tinggal saya menunggu nih pelaksanaannya gitu. Iya. Nanti ketika Bu Reli sudah melaksanakan, saya tunggu nih kabar baiknya dari Bu Reli. Nanti kita diskusi lagi. Oke, ya, siap Ibu. Nanti saya pokoknya akan kabari lagi progresnya seperti apa ke depannya itu. Iya, baik Ibu. Terima kasih loh Bu Fitri sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang, sharing seperti ini. Sama-sama Bu Reli. Ada lagi nggak Bu Reli yang akan ditanyakan? Mungkin cukup ya Bu ya. Ya, terima kasih. Pokoknya saya ucapkan terima kasih ke Bu Fitri. Saya sudah merasa lega gitu ya, sekarang sudah bisa beraktivitas, itu sudah mulai semangat lagi nih. Iya, baik Bu Reli, kalau begitu berarti tinggal Bu Reli melaksanakan ya. Nanti saya ajak lagi nih diskusi Siap, sama Bu siap, Reli ya siap. kalau udah selesai melaksanakan. Kalau memang Bu Reli sudah tidak ada lagi yang mau dibahas atau diceritakan, berarti sudah selesai ya Bu Reli. Iya, Nanti terima kasih, Bu kita Fitri. ketemu di diskusi Iya, selanjutnya. sama-sama ya. Ya. Nah, Bu Fitri, ini tadi kan saya sudah mengamati proses coaching yang dilakukan sama Bu Fitri. Wah, ternyata sangat menarik sekali Bu Fitri ya. Nah, dari tadi ya Bu Fitri ya, apa sebenarnya yang sudah baik dari proses coaching yang sudah dilakukan sama Bu Fitri tadi tuh? Kalau yang sudah baik ya, yang sudah saya lakukan, saya sudah present gitu, sudah mencoba hadir penuh dengan tidak memainkan handphone gitu. Saya kemudian fokus sama penjelasan yang disampaikan oleh Bu Reli. Kemudian saya juga sudah mencoba untuk mendengarkan. Kemudian saya juga sudah mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga menggali gitu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Reli dan solusi yang mungkin muncul dari Bu Reli itu sendiri. Oh, iya. Nah, terus apa nih yang harus ditingkatkan dari Bu Fitri? Kalau yang perlu ditingkatkan sepertinya justru yang kompetensi mendengarkan aktif gitu. Karena tadi ketika Bu Reli menjelaskan gitu, saya kayak nggak sabar gitu, ingin menanggapi gitu. Jadi saya rasa mendengarkan aktif saya itu masih harus dipertajam gitu Pak. Ya, jadi mungkin tadi harus lebih dipertajam lagi ya. Nah, kenapa tuh harus lebih dipertajam lagi? Jadi saya tuh harus lebih sabar gitu. Jadi lebih sabar mendengarkan penjelasan atau pernyataan yang disampaikan oleh Bu Reli. Iya kan. Nah, Bu Fitri tadi selama saya mengamati ketika Bu Fitri itu menjadi coach ya, ternyata saya itu lebih melihat Bu Fitri itu sangat antusias sekali ya. Dan pengamatan saya, apa yang tadi sudah dilakukan sama Bu Fitri itu terkait pembicaraannya ya, ternyata sudah menurut saya itu sudah baik sekali, alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dari mulai tujuannya sudah ada, kemudian identifikasinya sudah ada, kemudian apa yang pertanyaan hidup rencananya sudah ada, dan tanggung jawabnya juga sudah ada. Pokoknya itu sudah masuk di sana ya Bu Fitri. Namun ada sedikit nih catatan saya ketika tadi Bu Fitri melakukan coaching itu tuh. Sepertinya Bu Fitri itu agak keburu-buru ya, ingin apa ya, tadi tuh ketika Bu Reli menjawab, nah saya melihat Bu Fitri itu agak
sepertinya ingin mengajukan pertanyaan lagi gitu ya. Jadi agak sedikit mungkin itu catatan bagi saya, agak sedikit terburu-buru mungkin seperti itu. Nah, Bu Fitri, dari rencananya ini seperti apa ke depannya dari yang sudah dilakukan coaching tadi? Kalau rencana saya sendiri ya, saya akan terus melakukan praktik coaching ini gitu, supaya memang nanti kompetensi saya terus berkembang dan meningkat begitu Pak. Ya, baiknya. Nah, dari tadi hasil diskusi kita ini ya, kira-kira apa yang terbayang itu yang perlu ditingkatkan itu apa, kapan ya Bu Fitri ya, kemudian di mana dan sama siapa gitu? Mengenai rencana yang terbayang ya, saya tentu saja akan meningkatkan lagi kompetensi yang tiga-tiganya itu. Cuman karena tadi saya ada kekurangan di yang mendengarkan secara aktif, maka saya akan terus memahami mengenai kompetensi dari mendengarkan aktif itu bagaimana. Nah, kemudian untuk praktik coachingnya sendiri, mungkin saya akan melakukannya karena kan di sekolah saya tuh ada yang namanya komunitas belajar gitu ya, yang dilakukan setiap seminggu sekali. Jadi kalau misalkan untuk praktik coaching ini sepertinya karena akan terjadi diskusi terus-menerus dengan rekan sejawat, maka secara intens saya akan terus melakukan praktik coaching ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, mengenai di mananya, saya akan mempraktikannya di sekolah saya sendiri gitu ya. Dengan siapa? Yaitu dengan rekan sejawat saya gitu. Terutama rekan-rekan yang sebidang, yang sama-sama mengampu mata pelajaran di IPS. Mungkin seperti itu, Bapak. Nah, kira-kira dari perjalanan coaching ini apa nih yang didapatkan dari hasilnya? Jadi ketika tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching ya, kemudian sekarang saya melakukan percakapan dengan Bapak, saya jadi bisa menyimpulkan ternyata saya masih punya kelemahan di kompetensi yang mendengarkan aktif gitu. Maka kemudian nanti saya harus bisa memperbaiki gitu dan menguatkan kompetensi tersebut dengan cara menggali lebih dalam dan secara kontinu tetap melanjutkan atau melakukan praktek coaching di sekolah saya. Mungkin seperti itu, Bapak. Oke, ini tak terasa begitu ya. Ini sudah cukup lumayan obrolan kita, dan mudah-mudahan kedepannya Bu Fitri dalam coaching itu bisa lebih baik lagi, Bu Fitri ya. Iya Bapak, saya juga terima kasih nih Bapak sudah mau meluangkan waktunya gitu untuk mengamati kegiatan coaching saya tadi. Terima kasih juga masukan-masukan dari Bapak gitu. Mudah-mudahan itu nanti menjadi masukan positif juga bagi saya untuk kedepannya. Oke, terima kasih Bu Fitri ya. Sama-sama Bapak, saya terima kasih. Terima kasih.